Deklarasikan dukungannya untuk Gibran dan Prabowo pada kontestasi pemilu 2024. Koordinator Nasional Desa Bersatu menyebut anggota yang hadir terdiri dari pengurus APDESI dari 416 kabupaten dan 12 kota se-Indonesia. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras, tetap semangat dan jaga perdamaian serta kerukunan kita. Kayaknya dukungan yang diberikan berbagai elemen belum memuaskan kubu koalisi Indonesia Maju. Mereka kemudian mengupayakan ada kelompok lain yang membuka dukungan kepada Prabowo Gibran. Kali ini organisasi perangkat desa mampu dikondisikan, bahkan menggelar pertemuan di Jakarta, serta menyatakan dukungan dengan terbuka. Padahal jelas-jelas nih dalam aturan, perangkat desa termasuk di dalamnya kepala desa, mestinya netral, tidak memihak. Cara mengkamuflase acara diatur sedemikian rupa, sehingga di awal-awal pasti nggak ada yang menduga bila asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia nih, atau dikenal dengan APDESI, terang-terangan loh berpihak. Tidak tanggung-tanggung, Cawapres Gibran Rakabuming pun dihadirkan di acara serta memberi sambutan atas dukungan yang diberikan. Nggak mungkin Mendagri atau para pimpinan APDESI nggak tahu bila mereka mestinya menjaga netralitas seperti pesan Presiden. Adanya deklarasi dukungan menunjukkan pada kita semua, koalisi Indonesia Maju akan melakukan apapun. Wes, neko-neko yo ben, yang penting menang. Bahkan bila harus menerjang aturan, mereka nggak peduli. Makin terlihat malah sulit dipercaya. Pemerintah mestinya menjaga komitmennya, termasuk para perangkat desa, untuk tidak secara terbuka loh mengumumkan dukungan. Mereka memang punya hak pilih, namun jangankan menyatakan dukungan, memberi panggung pada salah satu capres saja, itu sikap yang tidak terpuji. Para perangkat desa kan dapat amanat dari warga desa, mensejahterakan warganya. Ngapain mesti secara terbuka memihak kepada salah satu capres? Dengan adanya kabar itu, bagi teman-teman yang tinggal di desa, bisa ikut menanyakan ini, apakah ada perangkat desa yang ikut acara di Jakarta itu? Mengapa netralitas itu penting? Supaya mereka yang melayani warganya tidak pilih kasih dan bisa menimbulkan konflik. Adanya aturan netralitas bagi perangkat desa, bukan membatasi, apalagi melarang perangkat desa mendukung seseorang. Namun tidak elok mereka menyatakan dukungan dengan terbuka begitu. Secara pribadi, kita bisa menilai kok. Rupanya pasangan Prabowo Gibran nggak pede, tidak yakin jika mereka bisa memenangkan Pilpres besok. Kekalahan nampaknya membayangi mereka, sehingga kemudian membuat koalisi itu terus-menerus menambah dukungan. Jangan lupa, dipolitisasinya para perangkat desa bisa membahayakan kehidupan desa. Kalau ada warga yang beda pilihan nih, apa yang mendapat layanan sama? Wah, enggak benar ini. Yang terjadi kan kalian jadi perangkat desa itu buat melayani rakyat, tidak untuk dukung-mendukung di Pilpres. Netralitas penyelenggara negara kembali dipertanyakan. Apakah memang kita sulit berharap penyelenggara negara berlaku netral dalam pemilu? Agaknya netralitas itu jadi barang istimewa, barang langka, barang aneh, gampang loh diucapkan tapi sulit untuk dilakukan tanpa tedeng aling-aling. Ora nganggo ditutup-tutupi. Mereka di APDESI menunjukkan dukungan ke capres dan cawapres Prabowo Gibran. Alasannya apa? Alasan APDESI Prabowo Gibran sebagai sosok capres dan cawapres yang paling berpihak kepada kemajuan desa di 2024. Mbok berkaca dulu bagaimana keduanya mendukung atau paling berpihak pada kemajuan desa. Prabowo itu loh orang kota sejak lahir dan hidup sebagai orang yang mampu. Lagi Gibran lahirnya di kota Solo, di mana di sistem pemerintahan kota perangkatnya terdiri dari ASN, bukan perangkat desa. Di mana logikanya mereka mengerti problem desa? Bagaimana mungkin nih kepala desa memberikan dukungan
ke salah satu pasangan capres-cawapres. Padahal netralitas kepala desa diatur. Tidak hanya satu undang-undang, bahkan ada 2 undang-undang yang membatasi mereka. Abdesi ini salah satu organisasi yang sempat menggulirkan wacana agar Presiden Joko Widodo menjabat selama 3 periode. Sepertinya mereka melakukan cek ombak nih, untuk melihat dan menjajaki sejauh mana rakyat akan abai dengan konstitusi dan sepakat jabatan presiden sampai 3 periode. Menurut Koordinator Nasional Abdesi, Muhammad Asri Anas, menampik acara yang digelarnya itu bukan deklarasi, melainkan mereka mencari sosok pemimpin yang peduli pada perangkat desa. Mau dinamakan deklarasi atau bukan, tapi mengundang dan menyatakan dukungan hanya pada salah satu pasangan, jelas itu kegiatan itu masuk kategori kegiatan politik gitu. Bagaimana mungkin mereka seolah tidak mengindahkan soal netralitas kepala desa, padahal jelas-jelas ada batasan yang harus mereka patuhi. Sebagai perangkat desa yang melayani masyarakat umum dengan berbagai pilihan politik, apakah Abdesi lupa? Mereka terikat dengan regulasi. Ketentuan netralitas kepala desa diatur negara. Tidak hanya satu undang-undang, bahkan melalui 2 undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini mengatur dengan tegas larangan kepala desa dan perangkat desa ikut-ikutan berpolitik. Kades dilarang menjadi pengurus partai politik, bahkan hanya sekedar ikut kampanye atau pemilu itu, maupun kampanye pilkada itu juga tidak boleh. Pencalonan kepala desa tidak berbasis partai politik, yang mengusung bukan partai politik, maka kepala desa dilarang keras menjadi pengurus partai politik. Jadi seharusnya kepala desa, perangkat desa, bahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD juga dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sekali lagi, kepala desa nih, perangkat desa dilarang berpolitik. Sangat jelas kan? Jelas sekali pengaturan tersebut. Logikanya sederhana sangat. Kepala desa itu dipilih oleh warga masyarakat desa. Ia diberikan amanat untuk memimpin desa, memajukan desa, dan memberikan kesejahteraan bagi warganya. Dalam kehidupan berdesa, bukan tidak mungkin akan terdampak. Pilihan warga berbeda-beda. Sementara kepala desanya mempunyai pilihan politik tersendiri. Rawan konflik horizontal. Dalam kondisi masyarakat belum matang dalam politik, tentu berpotensi munculkan gesekan itu. Selain itu ada sanksi pidana yang bisa menjerat kepala desa jika terbukti tidak netral. Mungkin para kepala desa ini lupa, ada beberapa kepala desa harus berurusan dengan pidana saat terbukti tidak netral dan bermain politik. Ini tentu tidak main-main atau hanya sekedar menakut-nakuti saja. Kalau terbukti berpihak dan proses hukum jalan, maka jangan kaget kalau harus berurusan dengan pidana. Sebagai kepala desa dan perangkat desa yang disumpah untuk sebaik-baiknya memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan pilihan politiknya, tentu saja kepala desa, perangkat desa harus kembali kepada sumpah jabatannya, termasuk mentaati regulasi yang mengatur jabatan mereka. Perangkat desa punya kewajiban untuk melaksanakan UUD 45 dan regulasi di bawahnya. Jadi jelas sudah diatur harus bersikap netral, maka ia harus bisa mentaati aturan. Jangan mendukung paslon tertentu, apalagi ikut mengkampanyekan. Jelas ini larangan. Punya pilihan itu hak. Nanti pas coblosan loh. Pas coblosan saja di bilik suara silahkan memilih paslon yang didukung. Tapi sekali lagi jangan keluar-keluar. Jangan keluar-keluar di luar. Menyatakan dukungan. Saat ini loh ditahan dulu. Jangan terlalu kesusu. Jangan neko-neko. Jalani kewajiban, taati aturan, bekerjalah untuk warga masyarakat. Kalau masih pengen mendukung capres-cawapres, ya monggo mundur. Mengundurkan diri. Menjadi tim sukses sana. Enggak apa-apa. Mengundurkan diri dari jabatan desa. Atau di perangkat desa. Bila lihat masyarakat enggak saru.
Masa perangkat desa menabrak aturan? Nanti kalau ada apa-apa, Anda yang malu sendiri. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sehat selalu.